dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Tidak. Ya. Jadi tidak mungkin ada suatu instansi kemudian mengintervensi tanpa prosedur hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini kembali lagi bersama kami berdua di Dunia Hukum. Jadi begini Pak, pada video sebelumnya kita telah mengasih edukasi kepada penonton kita tentang perilaku salah satu oknum pengacara yang naik meja Pak. Ya. Nah kemudian kita tunjukkan dulu masalahnya sekarang ini, mulai dari pengacara Firdaus naik meja, Ya. kemudian setelah itu dia dapat teguran dari organisasinya Pak, berupa pemecatan. Ya. Nah, jadi kemudian setelah pemecatan itu, menurut pengacara Firdaus ini, dari subuh sampai ke siang harinya itu, dia beberapa kali ditelepon sama ketua umum organisasi. Ya. Kemudian dia bergabung ke organisasi Feradi WPI. Ya. Nah, kemudian setelah berselang kalau tidak salah itu 1 hari, dia langsung dapat surat pemecatan Pak, Ya. dari pengadilan tinggi. Ya. Kemudian dari kronologi tersebut, bagaimana pendapat Bapak? Oke, ini kita runut satu-satu ya. Oke. Pertama, tentu kita tidak sepakat dengan tindakan pengacara manapun tidak sepakat apabila berteriak-teriak di meja, kemudian mengatakan majelis hakim dengan kalimat koruptor, kemudian termasuk bermohon kepada hakim dengan tata cara yang tidak dibenarkan undang-undang. Oke. Kita tidak sepakat itu. Oke. Kedua, kita sepakat dengan majelis hakim dilaporkan ke Mabes Polri. Kita sepakat. Ya. Karena ada unsur-unsur pidana dan ada pasal yang mengatur. Nah, kemudian terkait masalah pemecatan dari organisasi KAI, Kongres Advokat Indonesia, kita sudah sampaikan sebelumnya kita tidak sependapat. Oke. Tidak sependapat dalam arti mekanisme pemecatannya itu menyalahi prosedur. Karena tidak berdasarkan sidang kode etik. Oke. Oke. Jadi menurut Bapak, Ya. pengacara Firdaus itu melanggar content of court nggak Pak? Terhadap penghinaan di persidangan Pak? Ya masuk, unsurnya masuk. Unsurnya masuk. Dan itu memang dari perbuatan-perbuatannya itu memang seolah-olah tidak mengindahkan pengadilan dan terkesan menghina peradilan. Jadi itu memang termasuk content of court yang memang harus diproses secara hukum. Nah, kita tertarik membahas mengenai pembekuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Ya. terhadap berita acara sumpah. Nah, ini menarik ini. Ini sebetulnya secara prosedur hukum kita sangat tidak sependapat. Kenapa itu Pak? Tidak sependapat bahwa ada instansi lain yang bernaung di Mahkamah Agung dengan undang-undang kehakimannya melakukan intervensi terhadap berita acara sumpah advokat dengan undang-undang advokatnya. Yang menjadi catatan kita bahwa undang-undang advokat itu yang tertinggi adalah kode etik. Nah, setiap advokat yang bersalah diduga melanggar kode etik itu wajib disidangkan di kode etik. Nah, di dalam kode etik itu, putusan kode etik itu boleh mencabut KTA, kartu tanda pengenal advokat, dan boleh mencabut berita acara sumpah. Tapi berdasarkan putusan. Berdasarkan putusan dulu ya? Kode etik. Nah, jadi yang perlu lebih lanjut, kita harus garis bawahi bahwa penegak hukum menurut undang-undang advokat itu ada 4. Yang pertama ada hakim, ada jaksa, ada polisi, dan ada advokat. Ya. Dan semua penegak hukum ini memiliki undang-undangnya sendiri. Advokat disumpah di pengadilan tinggi suatu daerah sesuai domisili ya? Bukan berarti bahwa advokat itu di bawah naungan Mahkamah Agung, tidak. Jadi tidak mungkin ada suatu instansi kemudian mengintervensi tanpa prosedur hukum. Nah, di sini kita ingatkan juga bahwa kita menjunjung tinggi proses hukum dan status asas praduga tak bersalah. Nah, seseorang itu tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Bahkan di Undang-Undang Kehakiman itu di pasal 8 menerangkan seseorang yang dijadikan tersangka, ditangkap, ditahan, tidak boleh dikatakan sebagai orang bersalah sebelum ada
putusan pengadilan. Nah, dalam perkara Rasman Arief Nasution, ini kan sudah benar prosesnya. Sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tindakan tersebut biarkan saja Mabes Polri yang mengurus. Terkait masalah etika advokat, itu tinggal diserahkan kepada organisasi advokat yang berwenang. Nah, disitulah ada kewenangan untuk mencabut KTA atau mencabut berita acara sumpah. Begitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi, saya tidak sependapat. Saya sebagai advokat tidak mendukung Bang Rasman Arief Nasution, tidak mendukung Bang Firdaus Owibowo, tidak mendukung Hotman Paris. Tapi sebagai advokat, saya tidak sependapat dengan pembekuan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Karena menurut kita, pengadilan tidak boleh mengintervensi advokat. Dan bahkan hakim itu tidak lebih tinggi daripada advokat itu sendiri. Nah, kesalahan-kesalahan dalam persidangan itu wajib ditempuh melalui prosedur yang benar yang sudah ada koridor-koridornya. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Oke, gitu. Terakhir Pak, ya, ini cukup menarik. Bagaimana pandangan atau tanggapan Bapak terhadap Firdaus Punya Gunung? Wah, aduh, ini bahaya kalau kita bahas nih. Semoga aja itu tidak benar. Oke? Siap. Jadi sekian ya teman-teman. Jika kalian sependapat dengan apa yang kami jelaskan terkait pembekuan tentang Firdaus dan Rasman Arief Nasution, silakan teman-teman semua tinggalkan komentar di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.